Izin memperkenalkan diri, nama saya Fabiola Violeta Manda, kelas 10-8. Saya akan mempresentasikan tugas video tentang sejarah sosiologi. Sejarah sosiologi. 1. Sejarah perkembangan sosiologi di Eropa dan Amerika menurut Brigitte Berger dalam Peter L. Berger. Dalam Sunarto 2004, ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja atau threats to be taken for granted world. Leyendecker dalam Sunarto 2004 mengidentifikasi ancaman tersebut meliputi revolusi industri dan revolusi Prancis. Pada abad ke-15, perubahan di sosial dan politik akibat gerakan reformasi yang dicetuskan Martin Luther. Anthony Giddens 2001 menyatakan lahirnya sosiologi yang disebabkan oleh dua revolusi di Eropa pada abad ke-18 dan 19. Kebangkitan bidang di industri berkat penemuan teknologi baru seperti mesin uap dan menciptakan hubungan sosial baru. Perubahan tersebut mendorong para ahli untuk menciptakan pemahaman baru. Auguste Comte 1798 sampai 1857, seorang filsuf Prancis, lahirlah istilah sosiologi. Pandangan Comte terhadap penerapan metode positif dalam sosiologi membuatnya dipandang sebagai perintis positivisme. Comte belum berhasil mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Namun dengan demikian, atas jasanya beliau, Auguste Comte tetap dianggap bapak sosiologi. Istilah sosiologi dipopulerkan oleh Herbert Spencer 1820 sampai 1903 melalui buku Principles of Sociology. Evolusi dan perkembangan sosial pada dasarnya akan berarti jika ada peningkatan diferensiasi dan integrasi. Peningkatan pembagian kerja, transisi dari kondisi homogen ke heterogen, serta transisi dari kondisi yang sederhana ke kondisi yang kompleks. Sosiologi baru berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Emile Durkheim 1858 sampai 1917 mengembangkan metodologi sosiologi melalui bukunya The Rules of Sociological Method 1895. Tokoh lain yang pemikirannya banyak berpengaruh dalam perkembangan sosiologi adalah Max Weber 1864 sampai 1920. Salah satu pemikirannya adalah mengenai perubahan sosial. Salah satu sosiolog ternama dari Amerika Serikat adalah Talcott Parsons. Talcott Parsons dikenal dengan teorinya tentang mekanisme masyarakat dan prinsip organisasi yang melatar belakangi struktur sosial. Parsons juga mengkaji fungsi struktur dalam memecahkan masalah, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, pemeliharaan pola, dan pengendalian ketegangan. Sunarto 2004. Keempat fungsi ini dikenal sebagai paradigma. Agile, adaptation, goal attainment, integration, and latency. 2. Sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Sri Paduka Mangkunegoro IV. Misalnya, tentang memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda, atau intergroup relation. Dalam ajaran Wulangreh, Selo Somarjan dalam Soekanto 1982, Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia banyak mempraktikkan konsep-konsep penting sosiologi. Hal ini tercermin pada semboyan pendidikan yang digunakan pada taman siswa, yaitu Ing Ngarsa Sungtulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayans, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, sosiologi belum dipelajari dan digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. School di Jakarta menjadi satu-satunya lembaga perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah sosiologi di Indonesia. Sonario Kolopaking adalah orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. Sejak tahun 1950, banyak pelajar Indonesia yang khusus memperdalam sosiologi di luar negeri. Buku Sosiologi dalam Bahasa Indonesia pertama kali ditulis oleh Jody Gondokusumo dengan judul Sosiologi Indonesia
1946. Sekitar tahun 1950, muncul buku sosiologi yang diterbitkan oleh Bardosono yang merupakan sebuah diktat kuliah sosiologi mahasiswa. Buku Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia 1920 karya Hasan Sadili dan buku Social Change in Yogyakarta 1962 karya Sello Soemardjan. Tokoh yang juga berperan dalam perkembangan sosiologi Indonesia adalah Sello Soemardjan. Perannya yang besar membuat Sello Soemardjan dikenal dengan sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Siap, cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.